Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan melakukan analisa terhadap salah satu P2P lending lagi yang bersifat syariah. Seperti yang kamu ketahui, P2P lending syariah kalau misal dibandingkan dengan yang biasa, jumlahnya itu jauh lebih sedikit. Yang syariah itu hanya terhitung jari ya, dan sebagian besar aku udah review di channel ini. Bahkan kalau misal kamu liatin video-video sebelumnya, udah ada hasil mendanainya, kemudian juga tutorial investasinya. Aku udah bahas banyak banget ya, mulai dari Etis pernah, kemudian Bank Aladin bukan P2P tapi itu juga bank digital syariah, kemudian Duha Syariah, kemudian P2P, Kaswa, kemudian Duha Syariah lagi, Etis, kemudian juga ada Dana Syariah dan Alami yang paling sering dipakai. Aku juga udah memberikan tutorial-tutorial yang ada di channel ini. Kamu bisa cek video-video sebelumnya. Dan di video kali ini kita bakal cek satu lagi yang baru, yaitu Amanah ya, men. Nah, jadi Amanah ini apa? Amanah ini simpelnya merupakan P2P lending juga ya. Kalau misal kamu ke websitenya adalah amanah.id, M-nya 2 ya, men. Di sini kamu bisa baca ini merupakan P2P syariah berizin pertama di Indonesia. Nah, kalau misal kita baca di sini, mendanai dan menghasilkan, mulai bergerak untuk membantu mesejahterakan pelaku usaha dan mikro dengan melakukan pendanaan bersama Amanah dan mulai menghasilkan sekarang untuk mendapatkan imbal hasil yang halal. Let's do something for Indonesia bright future. Jadi dengan kita melakukan investasi di sini, ini sebenarnya dana kita bakal disalurkan ke usaha-usaha yang berbentuk mikro atau untuk keperluan yang bersifat produktif ya, kan? Ini berbeda dengan P2P lending konsumtif, di mana di sini adalah P2P lending yang dananya disalurkan untuk tujuan produktif dan juga ini bersifat halal atau syariah. Kamu bisa baca di sini, ini merupakan P2P syariah berizin pertama di Indonesia. Berarti mungkin keluarnya duluan dari P2P lending syariah lainnya ya, men? Karena di sini mereka klaim sebagai yang pertama. Nanti kita bakal cek. Pertama-tama kita bakal cek dulu legalitasnya ya, men? Seperti biasa, mau P2P lending apapun itu, aku pasti bakal ngecek apakah perusahaan ini udah beroperasi secara resmi, udah mengantongi izin dari OJK atau belum. Caranya gimana? Kamu bisa langsung ke halamannya OJK, kemudian kamu bisa ke halamannya ini, dimana kamu bisa ngecek penyelenggara fintech lending berizin OJK per 22 April 2022. Karena kalau misalnya kamu cek, ini yang paling baru adalah 22 April ya, men. Kemudian nanti kamu tinggal download sheetnya di sini. Nih kalau misalnya kamu cek di halaman ini, paling barunya, paling recent itu 22 April ya. Ya udah, kita tinggal buka 22 April ini. Kemudian nanti seperti biasa kamu langsung klik tombol PDF ini, kemudian kamu download ya. Kalau kamu download, nanti kamu bakal bisa buka filenya di sini. Ini merupakan perusahaan fintech lending berizin per 22 April 2022. Di sini merupakan daftar P2P lending yang udah beroperasi secara resmi, udah ada izin dari OJK. Ya udah, kita bakal langsung cek Amanah ada atau enggak ya, kan? Caranya gimana? Tinggal Ctrl F, kemudian Amanah. Ini kamu bisa lihat nomor 14 amanah.id, di mana websitenya ada amanah.id, kemudian PT Amanah Fintech Syariah. Nah, ini dari 13 Desember 2019 udah ada ya, kan? Dan ini adalah P2P lending yang jenis usahanya syariah. Kamu bisa cek yang syariah itu cuman ada hitungan jari ya, kan? Nggak banyak, kebanyakan adalah yang konvensional. Dan di sini udah bisa download di Android maupun iOS. Kalau misalnya kita ke bawah, kamu juga bisa cek nama PT-nya ya, kan? PT Amanah Fintech Syariah. Ini PT Amanah Fintech Syariah. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Amanah ini udah merupakan P2P lending syariah yang bersifat legal ya, kan? Mereka udah ada izin dari OJK. Bahkan mereka termasuk yang pemain awal. Kamu bisa lihat mereka udah dapat izin dari 13 Desember 2019. Berarti udah hampir 4 tahun ya, kan? Dan ini tergolong lebih awal ketimbang pemain-pemain lainnya yang dapat izinnya belakangan. Maka dari itu berarti benar ya apa yang diklaim di sini, bahwa mereka merupakan P2P syariah yang pertama ya, kan? Oke, tadi kita udah ngecek legalitasnya, kita udah sampai kesimpulan bahwa ini platform yang legal. Kedua, apa yang kita cek? Kita perlu cek TKB-nya ya, kan? Kalau misal kita cek di sini, TKB 90-nya itu ada di angka, nih kamu bisa lihat ini adalah tingkat keberhasilannya di angka 97,5%. Berarti ini udah merupakan P2P lending yang lumayan oke, di mana tingkat keberhasilan bayarnya itu tergolong tinggi ya, kan? Yaitu 97,5. Walaupun kalau misalnya kamu bandingin dengan yang lain, ada yang sampai 98, ada yang 99, bahkan ada yang 100% selalu, biasanya itu P2P lending konsumtif ya, kan? Kalau misalnya di produktif, angkanya lebih cenderung nggak 100%. Dan ini di angka 97,5%. Jadi seperti itu ya, kan? Nah, jadi kita udah cek legalitasnya oke, TKB juga
udah oke. Jadi kita tinggal baca apa aja sih fitur-fitur yang ada di Amanah ini ya teman. Nah ini kalau misalnya di sini ini adalah di bagian pembiayaan, nanti kita bakal cek di bagian yang pendanaan nih. Di sini total pembiayaan sejak berdiri 624 M, penyaluran pembiayaan tahun berjalan 96 M, akumulasi pengguna 41.000, penerima pembiayaan baru 2.000, kemudian tingkat keberhasilan pembiayaan 97,5%. Kemudian ini pembayarannya. Nah kalau misalnya ini adalah halaman awalnya ya. Kalau misalnya kita pengen cek produknya, kamu tinggal klik ke bagian yang tab produk di sini. Kamu bisa lihat ini pembiayaan syariah cepat atau pesat. Kalau misalnya kita pengen mendanai, kita ke bagian tab yang kedua ini ya kan. Nih kamu bisa baca di sini mendanai dan menghasilkan, nih halaman yang tadi ya. Nah di sini ada penjelasan utamanya. Kami bantu pertemukan kamu dengan pahlawan UMKM untuk Indonesia lebih mudah dalam bertransaksi. Mulai danai untuk berhasil bersama Amanah. Kenapa harus mendanai di Amanah? Di Amanah kamu bisa menjadi pahlawan UMKM. Berarti dana kita bakal disebarkan ke UMKM yang ada di Indonesia ya men. Seperti yang tadi aku sebutkan, imbal hasil yang halal dengan proses terbuka dan transparan bisa mendapatkan hingga 21,6% per tahun. Wah berarti ini imbal hasilnya lumayan tinggi ya men. Nanti kita bakal cek langsung ke aplikasinya dan kita bakal cobain ya. Kemudian di sini keamanan dan kenyamanan untuk kamu yang utama, dan yang ketiga adalah komitmen kami bantu sejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Nah kemudian di sini keamanan kamu prioritas kami, tidak perlu ragu lagi, keamanan dan kenyamanan kamu utama bagi kami. Fintech syariah pertama yang diawasi dan berizin OJK, tadi sesuai kita udah cek di halaman P2P lendingnya udah berizin, bener ya teman, mereka salah satu pemain awal. Bahkan bisa dibilang di yang tipe syariah mereka yang awal banget ya teman. Kemudian di sini terintegrasi dengan sistem Dukcapil, sistem eKYC dan juga scoring. Seperti biasa setiap P2P pasti memiliki sistem scoringnya sendiri ya kan. Kemudian di sini tanda tangan langsung dengan pendana dan penerima dana secara digital bekerja sama dengan asuransi syariah. Tapi di sini nggak dijelasin mengenai asuransi ya kan. Kita nggak tahu berapa yang bakal ditanggung oleh asuransi bila nanti terjadi yang namanya gagal bayar. Di sini pendanaan tersalurkan di angka 331 miliar, pemberi dana ada di angka 4.215. Ini jumlah lendernya sebanyak ini ya kan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan P2P lain, banyak yang jauh lebih besar lagi, bahkan ada yang sampai udah mendanai triliunan atau bahkan 2 digit triliun ya kan. Ya apalagi kalau misalnya P2P konsumtif, biasa angkanya jauh lebih gede. Kemudian di sini total penerima dana adalah 2.000 sekian. Nah kemudian di bawahnya ada cara mendanainya, download aplikasi, registrasi, telusuri pendanaan, pilih pendanaan, terakhir imbal hasil. Untuk tutorial ini, untuk lebih lengkapnya nanti aku bakal langsung coba ke aplikasi HP-nya. Kita bakal sekaligus review ya kan, apakah aplikasinya oke, terus juga nanti aku bakal coba masukin uang, aku bakal review di channel ini, dan kita bakal lihat kita bakal mendapatkan return atau enggak ya kan, kita bakal dapat imbal hasil atau enggak. Jadi bagi tutorial yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update mengenai P2P lending syariah yang satu ini ya, bersama Amanah. Kemudian di sini adalah frequently asked question, kamu bisa baca-baca di sini apa yang menjadikan Amanah spesial. Kalau misal kamu pengen informasi lebih lanjut di sini, kamu bisa baca di sini ya kan. Nih kamu bisa lihat ini udah berizin OJK, MUI, dan juga memiliki DPS Dewan Pengawas Syariah, sehingga bagi hasil yang ditawarkan insya Allah relatif aman. Mereka udah memiliki proses screeningnya sendiri ya kan. Dan di sini kamu juga bisa lihat minimal pendanaan dimulai dari Rp500.000, maksimal 2 miliar per unit. Melalui virtual account yang disiapkan Amanah, dan transaksi akan dikenakan biaya admin perbankan sesuai aturan yang berlaku. Nanti kita bakal langsung coba di aplikasinya. Dan di aplikasinya ini kamu udah bisa download di Google Play maupun App Store ya kan. Kemudian di sini halamannya cuma ada satu. Kalau misalnya kedua, ini cuma bagian pembayaran. Ini halaman yang tadi ya kan. Tapi ini untuk lebih mudahnya mungkin bakal langsung kita ke aplikasinya aja nanti saat kita pengen mulai mendanai. Nah, jadi begitu ya kan analisaku mengenai P2P lending yang satu ini. Kesimpulannya adalah ini merupakan P2P lending yang aman dan juga udah berlisensi dari OJK, udah memiliki izin, udah beroperasi secara resmi. Kemudian tadi kita udah cek TKB-nya 97,5, itu tergolong lumayan oke ya kan. Jadi kesimpulannya ini merupakan P2P lending yang boleh juga kamu gunakan. Tapi kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut hasil dari mendanai di sini, kamu boleh tunggu beberapa videoku ke depannya. Nanti aku bakal coba download aplikasinya, aku coba registrasi, dan aku bakal coba mendanai di sini. Kita bakal lihat kan gimana apakah aplikasi ini benar membayar dan memberikan return untuk kita. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen cek platform lain, kamu juga boleh cek ke bagian playlist. Aku udah siapin berbagai macam platform yang udah aku analisa, udah aku review, dan udah aku berikan tutorialnya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.